Teman-teman, kenapa sih kita harus belajar tentang bunga di manajemen? Sebenarnya simple, karena bunga itu ibarat harga dari uang yang kita pinjam atau kita investasikan. Bunga juga dapat dipakai untuk menilai apakah investasi itu menguntungkan. Contohnya, kalau kita taruh uang di bank dengan bunga 5%, tapi ternyata ada investasi lain yang bisa kasih 10%, tentu kita akan pilih yang 10%. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian apa sih itu bunga bank. Nah, teman-teman, bunga bank itu adalah imbalan atau balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah atau yang harus dibayar nasabah kepada bank. Nah, teman-teman, bunga bank itu sebenarnya gampang loh dipahami. Kalau kita menabung di bank, uang kita dititipkan ke bank. Nah, sebagai tanda terima kasih, bank kasih tambahan uang disebut bunga. Tapi kalau kita pinjam uang dari bank, justru kita yang harus bayar lebih. Tambahan uang kita bayar itu juga disebut bunga. Jadi, singkatnya, bunga bank itu adalah uang tambahan kadang kita terima kalau kita nabung, kadang kita bayar kalau kita pinjam. Setelah tahu pengertiannya, sekarang kita bisa melihat loh bagaimana bunga bank itu berfungsi, yaitu sebagai harga dari penggunaan uang. Baik teman-teman, mungkin kita sering dengar istilah bunga itu adalah harga penggunaan uang. Maksudnya apa sih? Begini, kalau kita pinjam uang di bank, sebenarnya kita sedang menyewa uang itu. Sama seperti kita sewa motor atau sewa rumah, pasti ada biaya sewanya. Nah, biaya sewa uang itulah yang disebut bunga. Contoh gampangnya gini, kalau kita pinjam uang Rp1.000.000 dengan 10% setahun, berarti setelah 1 tahun kita harus balikin Rp1.100.000. Jadi tambahan Rp100.000 itu adalah harga yang kita bayar karena sudah menggunakan uang orang lain. Jadi singkatnya gini, bunga disebut harga penggunaan uang karena uang itu punya nilai dan kalau dipinjamkan pasti ada balas jasa atau biaya yang harus dibayar. Selain dipandang sebagai harga penggunaan uang, bunga bank juga punya peran penting dalam mendukung manfaat bunga bank bagi perekonomian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peran bunga dalam ekonomi. Nah, apa itu peran bunga dalam ekonomi? Bunga berperan sebagai harga penggunaan uang. Kalau kita meminjam, kita harus membayar bunga. Dan kalau menabung, kita mendapatkan bunga. Tinggi rendahnya bunga juga memengaruhi perilaku masyarakat. Apakah mereka lebih memilih menabung atau berinvestasi? Selain itu, bunga sering dipakai pemerintah sebagai alat kebijakan moneter, seperti naikkan bunga untuk menekan inflasi dan turunkan bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam perbankan, bunga adalah sumber keuntungan utama. Bank memberi bunga simpanannya kecil, lalu meminjamkan uang dengan bunga lebih tinggi. Selisih itulah keuntungan bank. Selain itu, bunga juga jadi daya tarik untuk nasabah, misalnya melalui deposito. Besar kecilnya bunga sangat memengaruhi keputusan masyarakat, apakah mau meminjam atau tidak. Bunga bank memiliki beberapa jenis. Ada 2 jenis, yaitu bunga sederhana atau simple interest dan bunga majemuk atau compound interest. Bunga sederhana adalah bunga yang dihitung hanya dari modal awal atau pokoknya saja. Jadi, bunga tiap periode tidak berubah-ubah karena modal pokoknya tetap. Itulah mengapa disebut sederhana. Rumusnya sederhana juga, yaitu I sama dengan P kali R kali T. I adalah bunga yang kita peroleh, P adalah modal, R adalah presentasi bunga per tahun, kita buat dalam bentuk desimal, dan T adalah lama waktu dalam tahun. Setelah itu, kalau mau tahu jumlah total uang yang kita punya, kita menggunakan rumus A sama dengan P tambah I. Lalu, hasilnya kita tambahkan dengan hasil dari rumus pertama. Kita coba lihat contoh soal pertama. Tentukan bunga sederhana dari Rp750 untuk 4% dalam waktu setengah tahun. Dan berapakah nilai akumulasinya?
Mari kita kerjakan. Diketahui modal awalnya adalah Rp750 dengan bunga 4% per tahun. Tapi waktunya hanya setengah tahun. Baiklah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. I sama dengan 750 dikali 0,04. Mengapa di sini 0,04? Karena sebelumnya kita desimalkan dari angka 4% tersebut, yaitu bunganya. Kali waktunya adalah setengah tahun, jadi 0,5. Dengan hasil total 15. Nah, jika total bunganya sudah diketahui, sekarang kita akan mencari total akumulasi atau jumlah akhirnya dengan rumus A sama dengan P plus I. Sekarang kita masukkan nilainya. P adalah modal awal kita, yaitu 750. Ditambahkan dengan I atau bunga yang sudah kita cari tadi, yaitu 15. Jadi total akumulasinya adalah 765. Kalau tadi kita sudah mempelajari bunga sederhana, sekarang mari kita bahas bunga majemuk. Bunga majemuk itu berbeda, karena setiap periode bunga yang diperoleh ditambahkan ke modal, lalu ikut dihitung bunganya pada periode berikutnya. Jadi, bukan hanya modal awal yang berkembang, tetapi juga bunga sebelumnya ikut berkembang. Karena itu, pertumbuhan uang di bunga majemuk bersifat eksponensial, lebih cepat daripada bunga sederhana. Rumus umumnya adalah FV sama dengan PV kali 1 tambah I akar N. FV adalah nilai masa depan yang ingin kita capai. PV adalah modal awal, I adalah bunga per periode dalam desimal, dan N adalah jumlah periode. Mari kita lihat contoh soal. Tuan B menginginkan jumlah uangnya setelah 4 tahun menjadi Rp3.600.000 dengan bunga 20% per tahun. Berapa jumlah uang yang harus disimpan mula-mula atau mulai dari sekarang? Nah, cara pengerjaannya, karena bunganya majemuk, kita gunakan rumus P sama dengan FV per 1 ditambah R pangkat N. Nah, langkah pertamanya kita harus menghitung faktornya terlebih dahulu, yaitu 1 ditambah R, yaitu bunga per tahunnya, yaitu 20%. Maka kita desimalkan menjadi 0,20 pangkat 4. Pangkat 4-nya yaitu target waktunya 4 tahun. Setelah itu kita hitung, ketemu hasilnya yaitu 1,20 per 4. Nah, jika sudah ketemu, kita hitung lagi dengan hasil 2,0736. Setelah ketemu faktornya, lalu kita bagi nilai massa dengan faktor itu, yaitu Rp3.600.000 kita bagikan dengan 2,0736 dengan hasil 1.733.111.11. Kita bulatkan menjadi 1.736.112.000. Jadi, Tuan B harus menyiapkan uang sekitar 1.736.112. Baiklah, kita akan mengerjakan beberapa latihan soal berikut ini. Latihan soal yang pertama. Baiklah, kita kerjakan soalnya. Di sini kita diberi informasi bahwa pada bulan pertama PT Maju memproduksi sebanyak 500 unit barang. Kemudian setiap bulannya ada kenaikan produksi sebesar 100 unit. Jadi bulan kedua menjadi 600 unit.
bulan ketiga menjadi 700 unit, dan seterusnya. Nah, kalau diperhatikan, pola ini adalah deret aritmatika. Suku pertamanya adalah 500 dan bedanya 100. Pertama, mari kita cari produksi pada bulan ke-12 menggunakan rumus suku ke N pada baris aritmatika, yaitu AN sama dengan A1 ditambah N kurang 1 kali D. Lalu kita masukkan angkanya. A 12 sama dengan A1 adalah produksi barang sebanyak 500 ditambahkan dengan N-nya, yaitu 12 kurang 1 dikali kenaikan produksi, yaitu sebanyak 100. Jadi 500 ditambah 1100 dengan hasil 1600. Selanjutnya, kita ingin tahu berapa jumlah produksi selama 12 bulan. Dengan rumus jumlah deret aritmatika adalah S N sama dengan N per 2 A1 ditambah AN. Kita masukkan nilainya. S dengan N-nya adalah 12 sama dengan, kita masukkan N-nya 12 per 2 dikalikan 500, A1-nya 500 ditambah 1600. Nah, 1600 adalah nilai yang kita cari di sini. Selanjutnya, jumlah akhirnya 6 dikali 2000 dikali 2100 dengan hasil 12.600. Kesimpulannya, pada bulan terakhir produksi mencapai 1.600 unit, dan kalau dijumlahkan selama 1 tahun, perusahaan berhasil memperoleh dan memproduksi sebanyak 12.600 unit. Baiklah, menuju ke soal yang kedua. Di sini ada seorang investor yang menanamkan modal sebesar 5 juta rupiah. Jangka waktunya adalah 8 tahun dengan bunga 18% per tahun. Tetapi bunga ini tidak dihitung setahun sekali, melainkan setiap 6 bulan atau biasa disebut dengan bunga majemuk semesteran. Nah, langkah pertama, kita harus menghitung berapa besar bunga per periode. Karena dalam setahun ada 2 kali perhitungan, maka tingkat bunganya dibagi 2. Dengan rumus, kita kerjakan. R sama dengan 18% per 2 sama dengan 9%. Nah, 9% ini jika di dalam bentuk desimal yaitu 0,09. Selanjutnya, kita hitung berapa jumlah periode selama 8 tahun. Karena 1 tahun ada 2 periode, maka total periodenya adalah N sama dengan 8 dikali 2 sama dengan 16. Nah, sekarang kita gunakan rumus nilai masa depan atau future value, yaitu FV sama dengan P dikali 1 ditambah R pangkat N. Nah, mari kita hitung. FV adalah sama dengan P-nya, yaitu atau modalnya 5 juta dikalikan dengan 1,09
Mengapa 1,09? Karena 1 ditambahkan dengan R atau bunganya yaitu 9%, tetapi dalam hasil desimal yaitu 0,09, maka jadilah 1,09 pangkat 16. Selanjutnya yaitu dalam perhitungannya FV 5 juta dikalikan dengan 3,97 dengan hasil 19.529,41. Artinya, setelah 8 tahun, nilai uang investor tersebut bertambah menjadi sekitar 19.591.529,41 rupiah. Kalau di bagian A kita mencari nilai masa depannya, nah di bagian B justru kebalikannya. Kita cari nilai sekarang atau present value-nya dengan rumus PV sama dengan FV per 1 ditambah R pangkat N. Kita sudah tahu future value-nya atau FV-nya adalah 19.851.529,41 rupiah dengan tingkat bunganya yaitu 9% per periode dan jumlah periodenya ada 16. Jadi tinggal kita masukkan saja nilainya yaitu PV sama dengan 19.851.529 per 1,09 pangkat 16 dengan hasil yaitu 4.999.999,9. Nah, kita bulatkan saja menjadi 5 juta. Jadi, untuk mencari nilai masa kininya untuk mendapatkannya yaitu dari sini kita dapat hasilnya yaitu 5 juta yang kita sudah bulatkan. Lanjut soal yang ketiga dan terakhir. Baik, kita kerjakan soalnya. Di sini ada seorang pegawai yang punya target yaitu ingin mempunyai tabungan sebesar 3 juta rupiah dalam waktu 5 tahun dengan tingkat bunganya yang berlaku adalah 10% per tahun. Yang ditanyakan adalah berapa besar uang yang harus ditaruh untuk ditabung sekarang supaya nanti dalam 5 tahun jumlahnya menjadi 3 juta. Nah, untuk kasus seperti ini kita gunakan rumus present value yaitu PV sama dengan FV future value per 1 ditambah R pangkat N. Nah, kita masukkan angkanya yaitu FV-nya adalah 3 juta dengan bunganya yaitu 0,10. Kenapa 0,10? Karena ini adalah bentuk desimal dari 10%-nya. Dengan N atau targetnya yaitu 5. Lalu kita masukkan PV yaitu 3 juta dibagikan dengan 1,61051. Nah, kenapa ini di sini? Karena ini merupakan hasil dari hitungan akar
hitungan pangkat dari 1 plus R dipangkatkan N. Nah, kalau kita masukkan nilainya yaitu 1 ditambahkan dengan 0,10 yaitu 1,1, jadinya dipangkatkan dengan R-nya, EN-nya yaitu 5. Nah, jadi hasilnya adalah ini. Kemudian kita hitung dengan jumlah akhir yaitu 1.862.763,97 rupiah. Artinya uang yang perlu ditabung sekarang adalah 1.862.763 rupiah. Jadi kesimpulannya, pegawai tersebut tidak perlu menabung langsung 3 juta. Cukup menabung sekitar 1,86 juta dari sekarang. Karena dengan bunga 10% setiap tahun, tabungan akan berkembang menjadi 3 juta dalam 5 tahun. Berikut adalah contoh penerapan bunga bank. Teman-teman, dalam dunia ekonomi dan bisnis, bunga bank itu punya peran yang sangat penting. Kenapa? Karena bunga bank bukan hanya sekedar angka tambahan, tapi juga menjadi alat penggerak ekonomi. Misalnya, ada pengusaha kecil yang butuh modal tambahan 100 juta rupiah. Kalau dia pinjam ke bank, tentu harus mengembalikan pinjaman itu dengan bunga. Nah, bunga inilah keuntungan bank. Sementara pengusaha bisa tetap menjalankan bisnisnya. Jadi, dua-duanya sama-sama untung. Contoh lain, ketika perusahaan besar mau berkembang, misalnya ingin membeli mesin baru, perusahaan bisa mengambil kredit investasi dari bank. Memang ada bunga yang harus dibayar, tapi dengan mesin baru produksi meningkat, keuntungan juga bertambah. Tidak hanya untuk bisnis, dalam kehidupan sehari-hari kita juga merasakan manfaat bunga bank. Misalnya saat kita ambil kredit rumah atau kendaraan, cicilan yang kita bayar tiap bulan itu terdiri dari pokok pinjaman plus bunga. Inilah yang membuat banyak orang bisa punya rumah meski belum punya uang tunai besar. Bunga bank juga terasa saat kita menabung. Kalau kita simpan uang di bank, kita akan mendapat bunga tabungan atau deposito. Walaupun tidak besar, ini menjadi keuntungan tambahan buat kita. Bahkan, perusahaan besar pun kadang mencari dana lewat obligasi.